Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bidang keahlian saya adalah biologi, khususnya botani. Saat ini saya mengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan, struktur perkembangan tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan, kimia, biokimia, serta budidaya tanaman. Pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan yang saya ampu, mata kuliah ini ada pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan pada mahasiswa dalam menguasai materi tentang keanekaragaman, khususnya keanekaragaman tumbuhan di Kota Kediri, serta memberikan keterampilan dalam merancang dan mempublikasikan hasil dari pengamatan keanekaragaman tumbuhan sebagai bagian dari kegiatan penelitian. Kompetensi yang akan dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dasar taksonomi dalam mempelajari keanekaragaman tumbuhan melalui kegiatan mengklasifikasikan tumbuhan yang ada di daerah Kota Kediri dengan memperhatikan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah sehingga dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada prosiding maupun jurnal nasional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan adalah mahasiswa diharapkan dapat bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam mengelola sumber daya hayati dan lingkungan dalam lingkup spesifik. Mampu menguasai konsep dasar teori keanekaragaman tumbuhan, mampu mengidentifikasi beberapa tumbuhan lumut, paku, tumbuhan berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji tertutup berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu menerapkan pengetahuan dasar keanekaragaman tumbuhan melalui kegiatan mengklasifikasikan tumbuhan angiosperma, khususnya yang ada di Kediri. Materi yang ada pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan adalah yang pertama, konsep dalam keanekaragaman tumbuhan serta faktor-faktor penyebab keanekaragaman tumbuhan. Kemudian ada komponen taksonomi, keanekaragaman bryophyta, baik itu lumut daun, lumut hati, dan lumut tingkat tinggi. Kemudian keanekaragaman Pteridophyta, evolusi siklus hidup, serta klasifikasi dan keanekaragaman gimnosperma, evolusi siklus hidup, serta klasifikasi dan keanekaragaman angiosperma. Dan yang terakhir adalah materi tentang ancaman bagi keanekaragaman tumbuhan dan konservasinya. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan ini adalah perkuliahan dilakukan selama 16 minggu dengan 1 minggunya itu terdiri dari 2 kali tatap muka dan 16 minggu itu termasuk 1 UTS dan 1 UAS. Perkuliahan dilakukan secara blended learning dengan model perkuliahan kontekstual serta pembelajaran kolaborasi. Untuk metode perkuliahan, penyampaian materi kontekstual dan tanya jawab serta menggunakan PPT yang sesuai dengan referensi. Nanti akan ada praktikum serta perkuliahan juga dilakukan kelompok berbasis proyek atau project based learning. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku literatur dan jurnal ilmiah yang relevan, slide PPT yang berisi materi keanekaragaman tumbuhan serta alat dan bahan praktikum yang dibutuhkan. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa berupa tanya jawab di dalam kelas, kemudian ada konsultasi lewat grup WA kelas yang telah dibentuk, serta konsultasi langsung bisa tatap muka maupun secara online. Untuk penilaian dari mata kuliah ini, ada berbagai aspek yang dinilai, yaitu berupa hasil dari proyek yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian ada nilai praktikum, UTS, UAS, serta kehadiran. Untuk rentang nilai sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pihak universitas, mulai dari rentang A sampai D, untuk nilai sudah tertera dalam RPS. Demikian
perkenalan saya. Berikutnya adalah video tentang pembelajaran keanekaragaman tumbuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiknya. Apakah ada yang tidak masuk? Riko. Riko lagi yang tidak masuk? Iya. Ya, saya tidak masuk ya. Baik, kembali saya menyiapkan bahan ajar saya. Silakan teman-teman untuk melakukan presensi melalui slidernya masing-masing. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu keanekaragaman tumbuhan, yang ada pengertiannya, bagaimana terjadinya, seperti itu kan. Nah, hari ini kita akan membahas ke taksonomi tumbuhannya. Nah, taksonomi tumbuhan itu merupakan salah satu ilmu ya yang digunakan untuk mempelajari keanekaragaman tumbuhan. Tapi sebelum kita ke taksonomi tumbuhannya, kita harus tahu dulu apa itu tumbuhan. Apa itu tumbuhan, teman-teman? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Tumbuhan? Ya, silakan, Ustaz. Makhluk hidup yang bisa berfotosintesis. Ada pendapat yang lain? Ya, terima kasih Mas Ferdi, ya, bagus sekali ya. Nah, tumbuhan itu bisa dilihat dari dua sudut ya. Yang pertama, secara tradisional. Jadi secara tradisional tumbuhan itu didefinisikan sebagai organisme yang berfotosintesis. Jadi benar apa yang disampaikan Mas Ferdi tadi. Kemudian dia memiliki dinding sel, terus memiliki spora dan memiliki perilaku hidup yang menetap. Itulah yang dinamakan tumbuhan secara tradisional. Jadi semua organisme yang mikroskopis, alga maupun tumbuhan darat itu dinamakan sebagai tumbuhan. Nah, yang kedua, dari segi evolusi, tumbuhan itu diartikan mengevaluasi sejarahnya evolusi kehidupan dan digunakan untuk membatasi kelompok organisme hidup. Jadi ini tumbuhan itu digunakan untuk membatasi kelompok organisme yang hidup, maksudnya hidup di zona-zona tertentu ya. Itu bisa dikaji melalui definisi dari tumbuhan. Nah, beberapa organisme yang fotosintetik ini akan berevolusi secara independen satu sama lain dan tidak terkait erat, sehingga definisi untuk tumbuhan sendiri ini masih ambigu. Nah, sebelum kita lanjut ke taksonomi tumbuhan itu apa, saya ingin memperlihatkan gambar seperti ini. Ini ada beberapa gambar, teman-teman, dari atas sampai ke bawah. Ini teman-teman bisa menyebutkan di bagian bawah itu ada gambar apa saja. Dari yang A ada umbi, kemudian wortel. Terus yang B itu kubis, brokoli, seledri, apa ini? Jagung, bukan nih. Ini ada pandan, kemudian tanaman hias ya ini, tanaman hias. Kemudian yang kedua FGHI, ada padi, gandum, jagung, sia-sia, terus yang E ini apa? Tanaman manis. Ini rempah ya, rempah ya ini. Terus yang bawah ini? Terus ini dari-darian. Ini? Kayu, kapas. Ini apa?
kegunaannya dan manfaatnya. Kalau yang di atas itu dikelompokkan sebagai sayur. Kalau yang ini karbohidrat ya, bahan panas. Kemudian E sama F itu rempah. Terus J, K, L, M, buah. G, H, I, J bahan bangunan dan serat. Kita lihat di bagian I itu ya, khususnya I sama H itu menghasilkan serat. Ingat marijuana itu bukan hanya sebagai obat ya, tapi juga bisa digunakan sebagai penghasil serat dengan kualitas tinggi. Itu marijuana. Betul? Ya. Nah, ini secara tidak langsung manusia itu sudah menggolong-golongkan tanaman yang ada di sekitarnya berdasarkan kegunaannya. Ya, ini kan sudah dijelaskan di sini ya. Bagian atas A sampai E itu sayur, kemudian F, G, H, I bijian atau karbo ya, tanaman, kemudian E, F itu rempah, J, K, L, M ini buah, G, H, I, J serat dan obat-obatan dan bahan pangan. Nah, dari sini secara tidak langsung sebenarnya manusia itu sudah melakukan kegiatan yang namanya taksonomi. Nah, taksonomi tumbuhan ya, atau mengelompokkan. Sehingga tujuan kita hari ini mempelajari taksonomi adalah diharapkan ketika nanti teman-teman sudah mempelajari ini sampai akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen taksonomi sebagai dasar dalam mempelajari keanekaragaman tumbuhan. Kita lanjut ke taksonomi tumbuhan sendiri ya. Sebelum kita ke komponen taksonominya, kita bahas dulu tentang taksonomi tumbuhan. Ini adalah para perumus ya, para penemu ilmu taksonomi tumbuhan. Yang pertama itu taksonomi berasal dari kata taksis atau susunan, dan nomos atau aturan ataupun juga hukum yang dirumuskan oleh J. Candolle tahun 1813. Kemudian Lorenz sendiri juga merumuskan pengertian dari taksonomi bahwa taksonomi itu merupakan ilmu identifikasi, penamaan, dan klasifikasi tanaman. Jadi menurut Lorenz ini, ketika kita melakukan taksonomi itu kita perlu yang namanya langkah-langkah untuk mengidentifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi, kita lakukan penamaan dan selanjutnya kita klasifikasikan. Ini menurut Lorenz. Sedangkan Davis dan Haywood tahun 1963 ini mendeskripsikan taksonomi itu sebagai ilmu yang mempelajari klasifikasi termasuk dasar, prinsip, aturan, dan prosedurnya. Jadi hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Lorenz tadi. Nah, secara lebih luas lagi, Stace ini pada tahun 1980 mendefinisikan taksonomi sebagai studi dan deskripsi variasi pada organisme, penyelidikan penyebab dan akibat variasi tersebut, dan memanipulasi data yang diperoleh untuk menghasilkan sistem klasifikasi. Jadi pada intinya nanti taksonomi tumbuhan itu adalah mempelajari bagaimana kita mengklasifikasikan sebuah organisme atau sebuah spesies tumbuhan. Nah, tujuan taksonomi berikutnya yaitu memberikan nama ilmiah yang benar pada setiap takson tumbuhan sesuai dengan aturan tata nama tumbuhan yang berlaku secara internasional ya. Nah, jadi ketika kita mengambil spesimen tumbuhan atau spesies tumbuhan yang belum teridentifikasi tadi ya, kita identifikasi yang nanti akhirnya kita mampu memberikan nama ilmiah terhadap spesies tersebut. Nah, pemberian nama ini harus sesuai dengan aturan tata nama tumbuhan yang berlaku secara internasional. Siapa yang
internasional. Kita lupa. Siapa yang mengatur? Internasional. Ayo, ada yang mau menjawab? Silakan. Internasional. Ini beda ya yang mengatur dengan kata nama hewan. Antara tumbuhan dan hewan itu beda, organisasinya beda. Kalau tumbuhan siapa? ICN atau ICN. Kalau hewan beda ya, jadi beda. Terima kasih Mas Pep telah menjelaskan. Itu tadi ya, jadi tujuan dari taksonomi itu juga nanti kita mampu memberikan nama ilmiah dari spesies tumbuhan yang telah kita identifikasi. Kemudian tujuan taksonomi yaitu membuat keteraturan dan keharmonian ilmu pengetahuan mengenai organisme sehingga tercipta sistem yang sederhana dan dapat digunakan oleh lain. Sistemnya ini namanya sistem pengklasifikasian. Nanti silakan teman-teman baca lagi sejarahnya taksonomi tumbuhan itu ya, mulai dari perkembangan pertama, penggolongan pertama itu digolongkan menjadi beberapa golongan sampai ke sistem klasifikasi yang terbaru. Nah, itu nanti adalah tujuan dari taksonomi. Nah, orang yang melakukan kegiatan taksonomi ini namanya taksonom. Nah, tugasnya apa taksonom itu? Ada yang tahu kira-kira setelah pemaparan dari tujuan ini tadi, kegiatan dari taksonom itu apa? Menginventaris atau mendata. Ada pendapat yang lain? Silakan berpendapat. Tidak ada? Belum ada. Nah, ini adalah tugas dari taksonom ya. Yang pertama adalah pengenalan atau mengidentifikasi tumbuhan baik yang sekarang ada maupun yang hidup dalam perkembangan bumi pada masa silam. Jadi yang sudah menjadi fosil itu yang bertugas untuk mengidentifikasi namanya adalah taksonom. Ya. Jadi tugas taksonom itu tidak hanya mengidentifikasi tumbuhan yang masih hidup saat ini saja, tapi yang sudah menjadi fosil itu bisa diidentifikasi oleh taksonom. Ya. Taksonom itu juga bertugas dalam upaya untuk menggolong-golongkan atau mengklasifikasikan dalam suatu sistem yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, jadi tugas taksonom itu selain mengklasifikasikan, kan juga dia itu ikut dalam membuat ya, jadi mengklasifikasikan tumbuhan yang telah diperoleh tadi diletakkan dalam urutan takson yang telah disusun gitu ya, itu tugasnya taksonom ya. Jadi setelah diidentifikasi, jadi nanti tumbuhan yang telah diperoleh tadi akan diklasifikasikan. Nah, ini tugasnya taksonom. Jadi tidak hanya mengidentifikasi saja, tapi taksonom itu juga bertugas untuk mengklasifikasikan dalam suatu sistem yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Artinya di sini sistemnya itu berubah-ubah ya, tidak tetap seperti misalnya klasifikasi dari 3 kingdom itu kan berubah sampai 5 kingdom, bahkan sekarang itu sudah ada domain ya. Nah, itu adalah tugasnya si taksonom. Kemudian tugas dari taksonom berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan praktis yang berupa ikhtisar ringkas dunia tumbuhan dan memberikan gambaran hubungan kekerabatan dalam sejarah perkembangan tumbuhan satu dengan yang lain. Ikhtisar ringkas dunia tumbuhan itu seperti apa? Dan memberikan gambaran hubungan. Nah, ini teman-teman kan sudah menempuh mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Nah, ikhtisar ringkas dunia tumbuhan itu kira-kira seperti apa yang ada di gambaran teman-teman? Apa?
diberikan oleh taksonom. Kemudian taksonom itu juga bertugas dan dalam ini membantu konservasi spesies. Kok bisa? Taksonom itu bertugas membantu upaya dalam pelestarian spesies. Apa alasannya? Kenapa bisa? Bisa tahu sebenarnya di alam, habis itu kan ada yang baru atau Betul ya. Jadi kegiatan dari taksonomi itu kan mengidentifikasi, kita sampling nih ya, mengidentifikasi. Kemudian hasil dari identifikasi tersebut kita tahu itu tumbuhan apa. Terus kita cocokkan ke data. Kalau tumbuhan ini datanya ternyata di alam itu sudah dalam kategori misalnya beresiko, artinya di sini tugas taksonom itu adalah membantu ya dalam upaya konservasi, memberikan informasi tadi bahwa tumbuhan ini kondisinya atau kategorinya adalah dalam kondisi resiko, misalnya itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Masih ada? Ya. Nah, kalau di sini tadi dijelaskan bahwa taksonom itu tugasnya adalah memberikan gambaran hubungan kekerabatan dalam sejarah perkembangan tumbuhan satu dengan yang lain. Nah, di sini nanti skopnya, ruang lingkupnya sudah berbeda. Jadi bukan taksonomi tumbuhan itu sendiri bukan, tapi sudah berbeda, yaitu menggunakan ilmu yang namanya sistematika ilmuwan. Artinya di sini teman-teman, taksonomi dan sistematika itu saling terkait satu dengan yang lain. Lalu apa hubungannya taksonomi dengan sistematika tumbuhan? Ini adalah hubungan taksonomi dan sistematika tumbuhan. Yang pertama, sistematika itu mencakup dan meliputi taksonomi tradisional, deskripsi, identifikasi, nomenklatur, dan klasifikasi organisme yang memiliki tujuan utama untuk merekonstruksi filogeni atau sejarah evolusi kehidupan. Nah, jadi ini sistematika itu mencakup taksonomi tradisional. Lalu taksonomi tradisional itu yang mana? Ya, yang taksonomi tumbuhan itu sendiri ya. Nah, yang modern, ini dikatakan modern gitu ya kalau sistematika, karena sudah menggunakan ini filogeni berdasarkan gen ya. Kemudian taksonomi dan sistematika ini memiliki bidang kajian yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Antara taksonomi tumbuhan dan sistematika ini bidang kajiannya hampir sama. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan ke komponen taksonomi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bidang kajian antara sistematika dan taksonomi tumbuhan itu adalah tumpang tindih. Kalau kita lihat komponen yang menyusun taksonomi tumbuhan dan komponen yang menyusun sistematika tumbuhan, di sini kurang lebihnya sama. Ya, yang membedakan apa? Nomor 4-nya ini ya. Kalau pada taksonomi tumbuhan itu terdiri atas identifikasi, deskripsi, nomenklatur, dan klasifikasi. Nomenklatur itu penamaan. Tapi kalau komponen sistematik itu sama, ada identifikasinya juga, kemudian ada deskripsinya juga, ada nomenklatur sama ya, ada nomenklaturnya juga, ada penamaannya juga. Yang membedakan adalah pada tahap klasifikasi ini di sistematik itu menggunakan filogeni. Jadi sudah menggunakan filogeni. Kalau pada taksonomi itu di klasifikasi
konvensional ya, kita mencanda dulu, mendeskripsikan dulu, kemudian kita lihat ciri-ciri yang membedakan itu apa. Tapi kalau filogeni sebenarnya ini sistematik, biosistematik itu tidak terlepas dari kegiatan ini ya, klasifikasi tadi ya, karena nanti hasil deskripsi ini akan digunakan dari untuk penyusunan filogeni. Kalau klasifikasi tadi kan berdasarkan struktur morfologi, kalau filogeni berdasarkan ini bisa disahihkan gitu ya, divalidasi menggunakan informasi berdasarkan tingkat gennya, informasi genetisnya. Itu adalah komponen taksonomi. Jadi komponen taksonomi dan komponen biosistematik itu saling tumpang tindih. Artinya ketika kita melakukan kegiatan biosistematik, kita juga telah melakukan kegiatan taksonomi. Ini tidak bisa lepas. Kegiatan taksonomi atau komponen taksonomi tumbuhan ini ada di dalam sistematik. Nah, sistematik tumbuhan itu membutuhkan komponen dari taksonomi. Bisa dipahami dari sini saya. Nah, ini kita bahas satu persatu, apa itu delimitasi, apa itu deskripsi, kemudian nomenklatur dan klasifikasi. Yang pertama adalah identifikasi ya. Identifikasi ini bisa juga disebut dengan determinasi. Nah, determinasi ini adalah mengenali spesimen yang belum diketahui dengan takson yang sudah diketahui. Jadi kita melakukan pengenalan spesimen yang belum diketahui dengan takson yang sudah diketahui dan menetapkan peringkat serta posisi yang benar dalam klasifikasi yang ada. Kok bisa? Kita mengenali spesimen tersebut dengan takson yang sudah diketahui. Ini maksudnya apa? Seperti apa maksudnya? Kita misalnya menemukan spesies ya, kita ambil sampling di lapangan spesimen ini ya. Kemudian kita ingin mengetahui ini jenis apa ya. Makanya kita bandingkan, kita cocokkan dengan tumbuhan yang sudah diketahui, sudah ada identitasnya, bahkan taksonya itu juga sudah jelas. Nah, itu maksud dari mengenali spesimen yang belum diketahui dengan takson yang sudah diketahui. Ini yang sering adalah menggunakan herbarium. Ini kita cocokkan dengan herbarium. Kalau di Indonesia herbarium itu disimpan di Bogor ya, ada herbarium Bogoriensis. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini, pertemuan kita hari ini, karena waktunya sudah selesai. Yang terakhir adalah ini ya, kunci identifikasi. Nanti dicoba di rumah untuk membuat kunci identifikasi atau kunci determinasi sendiri ya, dengan menggunakan objek tumbuhan yang ada di sekitar rumah teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menambah wawasan bagi teman-teman semua dan nanti bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, jaga kesehatan, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang saya buat sebagai syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.